Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalamu ala asrafil sayyidil mursalin Sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hormati Bapak Ibu wali kelas dan Bapak-Bapak wakil kepala sekolah yang telah berhadir di ruangan yang sederhana ini. Semoga kita dan selalu mendapat rahmat daripada Allah dan ridha Allah buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang mungkin kita akan berbicara, tapi sebelum itu alangkah baiknya mari sama-sama kita buka diskusi kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah di dalam hati. Berdoa kita mulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, melihat kondisi sekolah kita yang harus kita benahi segera. Semoga tidak berlanjut ke yang kronis ya Bapak Ibu. Jadi kita rapat hari ini dalam rangka untuk membuat atau merubah sedikit budaya sekolah kita yang kurang menyenangkan ke arah yang berbudaya positif. Jadi di situ saya melihat banyak hal baru. Jadi ada hal baru yang mungkin bisa kita implementasikan, yaitu memberdayakan budaya positif. Budaya positif di situ kita berusaha sampai tidak ada yang namanya reward and punishment sekolah. Kita usahakan sampai itu tidak ada sama sekali. Karena walaupun kita melihat reward dan punishment itu adalah hal yang paling bisa cepat untuk merubah kedisiplinan anak misalkan. Tapi pada dasarnya mereka itu tidak berubah dengan sendirinya. Jadi oleh karena itu kita sekarang berusaha untuk merubah kesadaran anak itu bukan dengan reward, bukan dengan punishment. Walaupun secara garis besar dengan hukuman anak-anak bisa cepat. Tapi walaupun lambat, sekarang kita coba dari bawah. Maka dari itu Bapak Ibu wali kelas, kita kumpul di sini untuk itu. Untuk mencoba hal baru itu merubah dari bawah. Jadi kita buat gerakan akar rumput. Kalau orang istilah kami di GSM dulu ada namanya grassroots ya. Gerakan akar rumput. Jadi berawal dari anak-anak. Nah, selama ini mungkin kita coba menertibkan guru, Bapak Ibu. Agak sulit juga. Anak-anak lebih sulit. Karena prinsip guru kencing berdiri, anak kencing berlari itu udah pasti ada. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, coba dari sekarang, mulai hari ini, kita akan bangun dengan anak itu salah satunya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu, kenapa harus kesepakatan kelas? Karena kita mencoba dari kelas-kelas. Dari kelas-kelas. Nah, sehingga dari kesepakatan kelas itu akan jadi satu peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu nanti akan kita bawa menjadi peraturan sekolah, Bapak Ibu. Itu yang kita target. Dan berangkat dari situ nanti kita akan coba membutuhkan mitra orang tua. Mitra orang tua itu berat memang. Karena kadang-kadang kita juga susah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah, untuk itu saya mohon Bapak Ibu hari ini mulai besok wali kelas tolong bantu untuk buat kesepakatan kelas dengan anak. Modelnya seperti apa, Pak? Nah, modelnya itu sentuh hati mereka dulu. Bapak Ibu ajak buat kesepakatan kelas itu, misalkan saya kasih contoh sederhana.
Misalkan gini Bapak Ibu, minta jam 1 jam kalau memang nggak ada waktu ngajar gitu. Karena wali kelas kadang nggak ngajar di kelas itu. Nah kalau memang ada jam di kelas itu, di jam ibu minta untuk itu dibuat. Dan mintanya jangan ada kesan dipaksa Bapak Ibu. Minta dari anak. Misalkan diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya merangsang mereka untuk berpikir. Jangan tanya kenapa Bapak Ibu. Jangan tanya mengapa. Tapi usahakan tanyalah dengan apa. Misalkan kita tahu anak kita datang terlambat. Jangan tanya kenapa terlambat. Karena dia akan berpikir untuk berbohong. Tapi tanyalah mungkin apa yang membuat kamu seperti ini. Atau apa yang kamu inginkan selama di sini. Jadi ajak dia untuk berangsang dulu. Rangsang dulu Bapak Ibu. Rangsang dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia berpikir, buat logika. Nah, misalkan di kelas, apa yang membuat nak itu di depan kelas kita rumput bisa tumbuh? Apa masalahnya? Kenapa tidak bisa kita buat untuk lebih bagus? Nah, jadi jangan jangan semerta-merta disuruh, "Nak, tolong tolong kutip cabut rumputnya." Jangan seperti itu. Ajak dulu dia untuk berpikir, apa masalahnya? Nak, kelas kita ini nggak bersih. Kan dia udah mikir, apa masalahnya Pak ya? Apa masalahnya Bu ya? Nah kalau sudah dibilang, Bu kita belum nyapu. Yang membuat kita nggak mau nyapu itu apa? Jadi gitu-gitu terus. Digali terus sampai ia dapat. Jadi kita berharap Bu, kesepakatan Bapak Ibu, apa Ibu-Ibu nanti di kelas, itu bisa muncul, jangan sampai anak harus dihukum ke sekolah. Usaha sama Ibu, Bapak. Usahanya sama Ibu, Bapak. Jadi ajukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan kalau bisa jangan ditawarkan. Jangan ditawarkan eh, apa namanya? Kalau begini gimana? Kecuali udah buntu. Anaknya buntu. Tapi sebelum itu Ibu musyawarah dengan mereka, berarti Ibu harus dulu bilang, misalkan, nah ini kita akan berdiskusi nak tentang ini tentang itu, tapi tolong jangan ngeyel, be ulo-ulo. Dari awal dibilang. Jadi jangan ada nanti pemikiran-pemikiran yang ulo-ulo keluar. Ide-ide yang tidak bagus, ide-ide yang bukan sifatnya untuk itu. Jadi pelan-pelan diarahkan dulu, baru diajak mereka untuk dirangsang pikiran dia untuk bicara apa Ibu. Nah, kita kumpulkan itu nanti, saya kasih waktu 1 minggu, Bu. 1 minggu dari sekarang sampai berarti ini Selasa ya. Selasa depan, Rabu atau Kamis depan, kita kalau bisa sudah bisa kita duduk dengan anak lagi. Saya dapat dari ibu, kita godok apa yang harus kita buat dari bapak ibu, ya kita godok nanti dengan kesiswaan. Nanti kita godoknya dengan anak-anak. Kita ada dengan anak-anak lagi. Saya kepingin apa namanya Bu, mohon maaf saya bilang kadang guru saya tidak mampu untuk saya ajar. Saya mau ngajak anak-anak melalui orang bapak, melalui ibu-ibu, melalui bapak-bapak. Kadang ada guru kita, jadi biar guru yang mohon maaf kita bilang dalam tanda kutip mereka masalah dengan ini, biarkan dia merasa dengan hati dia sendiri bahwa dia malu atau dia merasa seperti apa. Nanti kalau Bapak Ibu tidak mampu merangkul anak, nanti saya akan masuk. Saya akan masuk juga. Kenapa masalahnya? Kok tidak bisa? Saya akan coba lihat. Saya akan coba diskusi dengan anak. Dan yakin Bapak Ibu, kalau memang kita bisa dapat, memang susah. Mungkin tahun semester ini kita nggak dapat apa-apa. Tapi yakin saya semester depan kita akan dapat. Yang namanya perubahan, sulit. Sulit Bapak Ibu. Apalagi kita merubah ini modelnya kayak nggak masuk akal. Model nggak masuk akal. Disiplin tanpa hukuman itu, saya juga berprinsip seperti itu. Disiplin tanpa hukuman itu buset, omong kosong. Tapi saya akan coba buktikan bahwa pemikiran saya itu salah. Di sini. Dulu saya di Baktia masih pakai kekerasan juga, Bu, kadang-kadang. Tapi kita coba di sini, di Muara Batu, gitu. Kita coba
hilangkan pemahaman konotasi bahasa yang seperti itu. Ya, oke. Mungkin ini sekedar awal dari saya. Saya mohon Bapak Ibu jawab satu pertanyaan saya mungkin. Apa yang menyebabkan sekolah kita seperti ini? Mungkin satu orang boleh. Pendapat sendiri aja. Satu orang. Wali kelas lah mungkin wali kelas karena kan yang sering berkecimpung dengan anak tuh wali kelas lah. Masalahnya tidak ada hukuman kata Bu Fitri. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Pak Muhajir, Pak Azmi pernah gimana Pak Azmi? Bu Susi? Kalau saya Pak kan dari segi anak-anak kayaknya kan merasa kan Oh, gara-gara bawa HP ya? saya Pak kan masuk di kelas sekarang kan blok. Kan saya buat perjanjian asal masuk saya buat perjanjian. Kan saya buat perjanjian karena kan saya masuk pas kemarin itu kan dari jam 4 sampai jam 9. Jam keempat itu kan berarti kan habis jam keempat berarti kan istirahat. Siap istirahat masuk lagi kelas. Jadi waktu jam keempat itu, jadi habis waktu Pak, saya ngomong dulu sama anak-anak kan, saya bilang sama anak-anak, sekarang udah main HP. Tapi nanti masuk, masuk kalian HP disimpan. Ya Bu, memang dia sempat dijanji Pak. Iya. Kemudian waktu jam ke-9 nanti Pak, orang itu nggak mau lagi Pak ini. Tetap dia sendiri tetap pegang HP lagi. Jadi mungkin tapi gimana caranya kita kalau menurut Ibu, khususnya kan anak-anak main HP, apa yang udah Ibu buat untuk buat mereka itu nggak main? Yang udah Ibu lakukan? Kita buat perjanjian tadi Pak, jadi kan dia puas-puasin dulu yang 1 jam. Oke, siap. Ada dampaknya kan? Ada dampaknya bisa 1 jam. Sampai 1 jam ya. Oke. Lumayan enggak kan kalau di TSM itu Bu Dea apa? Ada? Kira-kira jadi gini, kalau memang ini kita coba selesaikan masalah dengan Bu Susi ini. Saya maunya sebenarnya Bu Susi sendiri yang berpikir untuk menyelesaikan masalah itu. Yang pertama Bu Susi sudah membuat kesepakatan dengan anak. Mungkin kesepakatannya yang harus dirubah. Kesepakatan dengan anak nih Bu. Dia begitu masuk, setelah berdoa dengan anak langsung, nah mohon perhatiannya. Kita buat komitmen kita hari ini belajar seperti apa. Langsung di situ dulu. Nah nanti buatnya jangan dari kita. Saya berpikir HP itu Bu, kalau kita mau larang, di mata anak kita bodoh. Kita orang yang mengekang mereka. Tapi pinternya kita itu harus bisa mengarahkan. Ya. Kalau misalnya kita buat peraturan Bapak Ibu, anak-anak dilarang pakai HP, bawa HP ke sekolah. Yang pertama terlalu ribet. Yang kedua itu sekolah kita bisa dianggap sekolah yang kulot, Bu. Jadi bagaimana kita mengarahkan mereka? Jadi begitu masuk, setelah berdoa kayak kita berdoa tadi saya lupa juga Bapak Ibu. Kita buat komitmen kelas. Misalkan gini, hari ini Bapak, Adik, Nak, kita belajar. Hari ini kita belajar tentang ini. Tapi sebelumnya kita buat kesepakatan bersama dulu. Yang kira-kira anak-anak, adik-adik enak belajar dengan ibu hari ini. Seperti apa kira-kira? Coba ikutin mereka. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu seharusnya seperti itu. Jadi kita buat dulu kesepakatan dengan anak. Secara klasikal, umum kita buat secara umum. Yang pribadi nanti muncul di anak itu dari awal harus dimunculkan.
Kan diferensiasi itu apa ya? RPP diferensiasi, Pak. Diferensiasi arti diferensi sendiri kan berbeda. Berbeda-beda, beda-beda. Saya juga baru tahu diferensiasi itu saat nulis sambutan kemarin. Saya berpikir apa pembelajaran berdiferensiasi. Rupanya bahasa dasarnya adalah bahasa Inggris, different. Jadi saya tidak tahu konsep seperti apa. RPP diferensiasi itu yang saya pahami bukan RPP yang kita buat sekarang. Nah, jadi saya maksud tadi buat kesepakatan umum dulu. Misalkan kesepakatan umum. Kita belajar selama berapa jam nih? 90 menit misalkan. Yang mau izin keluar bergantian. Itu kesepakatan umum. Ya. Yang mau bertanya boleh tapi angkat tangan. Itu kesepakatan umum. Kemudian yang lebih ekstrim lagi, Bu. Kita tahu anak kita nggak mau bertanya. Kita rangsang dia. Yang nggak mau bertanya kayak mana? Nah, oh, yang nggak mau bertanya kayak sama mereka. Jangan dari kita. Jadi sekarang paksa anak-anak itu untuk bicara. Jangan sekedar duduk diam, Bapak Ibu. Ibu, Bapak Ibu ngajar harus habis materi. Kalau sama saya nggak perlu. Ada keahlian yang dinilai. Mereka betul-betul lepas. Nah, saat mereka lepas itu, kalau kita nggak kontrol, nah itu yang rusak. Kembali ke undang-undang kita. Tujuan pendidikan Sisdiknas kita itu adalah merubah pola pikir anak. Itu yang harus kita kejar saja, Bapak Ibu. Itu yang harus kita. Kalau kita nggak paham literasi numerasi, mana kita mau ngajarin anak-anak? Sedangkan itu indikator penilaian ke depan. Maka dari itu saya bilang, Bapak Ibu, kita harus meninggalkan model pembelajaran kita. Pembelajaran kita ya, bukan model belajar pembelajaran kita. Berarti kalau pembelajaran guru yang berperan. Gitu. Jadi coba tanya sama anak, buat komitmen. Nah, hari ini kita belajar seperti apa? Coba ikutin dia dulu sehari. Coba 2 hari, hari ketiga hari, mungkin 1 minggu ke depan mereka udah bisa merancang. Saya belajar seperti apa? Dengan guru apa? Misalkan dengan Bu Fitri, mereka mau belajar apa? Tapi konsep kita harus kita cari target. Misalkan caranya di pertemuan hari ini kita bilang, nah, teman akan datang kita akan belajar ini. Silahkan dipikirkan bagaimana caranya. Walaupun mereka nggak akan berpikir, nggak akan berpikir. Tapi kita untuk awal-awal kita tawarkan saja. Ke depan kita rancang. Ada materi-materi itu yang harus didapat. Jangan semua harus kita kasih. Ajak mereka untuk itu. Apalagi fisika mungkin. Kalau fisika paling banyak yang bisa kita ajak ke dunia nyata. Otentik ya. Itu Bu Susi. Pertama buat komitmen kelas. Yang secara klasikal, nanti secara pribadi dengan anak. Oh Bu, Ilon pengen lagi belajar. Kan? Kalau Ibu kira-kira Ibu sanggup untuk ini. Kita ajak kawan, teman-teman anak-anak. Mesti lagi kibarnya ya pegang si Usmannya lagi kibar. Coba ya berubah pelan. Kira-kira tahu arahnya. Nah, Ini Pak, ya. Kalau dari segi HP, ya kalau umpamanya untuk anak-anak dan yang untuk HP nggak mungkin. Jadi saya sering kasih tahu sama anak-anak. Ini kalau saya lihat, saya bilang HP ini kan ada positifnya dan negatifnya. Kalau kalian selalu main game ini kan sudah negatif. Saya bilang berarti kan HP ini sudah menguasai pikiran kalian. Saya bilang sama anak. Ya, kalau HP ini dari segi positif, saya sering kan nyuruh kan orang ini kan nggak ada pakai. Iya. Oh iya, teringat saya buku paket. Nah, jadi lihat di Google. Jadi orang ini kan cari apa-apa semuanya kan di HP. Kemudian kalau untuk sama anak-anak, kalau saya kan orang ini memang dia suka kalau kita parah. Nah, malah kalau saya konten lagi 100, senang dia kan. Saya conten namanya di absen kan, walaupun nanti mungkin nggak kita lihat kan. Nah, setiap hari itu Pak, karena satu hari kadang-kadang 2 kali bisa buat kan. Yang salah ada tulis saja saya parah. Nah, itulah kan kita membaca keinginan anak. Nah, Ibu dapat berarti di situ. Kalau pertama masuk biasanya saya Pak kan coba buka HP kalian semuanya ada nggak aplikasi Al-Quran? Ada nanti saya suruh ngaji. Oke,
kemarin Jumat kemarin mungkin nggak baca Yasin kan, saya suruh baca Yasin dulu Pak, kayak gitu. Nah, mau dia memang Pak kan, cuman kan ini satu lagi Pak yang jadi permasalahan Pak kan, pas waktu saya ngajar datang anak-anak terlambat Pak. Jadi saya tanya, ini dari mana? Ini dari kamar mandi mungkin Pak, karena nggak ada yang bawa tas. Iya. Jadi kan Pak dari kamar mandi, apa dari kantin, saya baru datang. Jadi kalian baru coba berdiri dulu semuanya. Jadi saya tanya, jadi kalian baru datang mana tasnya? Jadi orang ini yang keempat ini Pak, tasnya semuanya bukunya rupanya di dalam laci. Jadi kalian berarti semua buku di sini kapan kalian belajarnya? Saya bilang, jadi ini siapa yang salah? Saya bilang, salah kalian, salah orang tua, atau salah kami? Siapa yang salah dulu? Kalau ada Bu, itu jawabannya kan. Jadi kan, jadi kan nggak pernah belajar berarti yang saya bilang. Jadi seolah saya juga kan ada rumah besok ada baca mana. Jadi buku orang udah mau tulisan orang cik. Saya dong kita kadang-kadang kita ini rumah halu. Jadi kan anak-anak rata-rata apa buku dia itu tinggal di sekolah. Nah, gini caranya Bu. Kita robah yang Ibu bilang udah betul kan. Kita robah cara bertanya. Mungkin caranya begini. Jangan tanya kenapa nggak bawa pulang tas. Tanya itu dibalik. Apa yang kamu dapat? Sehingga kalau kamu nggak bawa pulang tas ke sekolah, ke rumah. Jadi kan maka yang saya bilang itu kita harus berubah. Kebiasaan kita ya. Itu maksudnya kan. Itu kita mengejas dia. Nah sekarang kita rubah. Kalau tadi kenapa nggak bawa tas? Kenapa nggak bawa pulang tas? Alah, bahinan gini. Paling jawaban segitu. Tapi kalau kita tanya, apa keuntungan kamu nggak bawa pulang tas? Dia jawab, pikir Bu. Nggak dijawab, Bu, aku. Kan bukan kita tanya. Itu jawabannya bukan jawaban sederhana. Dia akan mikir, kalau ibunya kan tahu nggak temannya. Nah, sekarang rubah kayak gitu. Rubah Bu Josi. Bu Josi itu udah bagus caranya, tapi dirubah aja, putar balik. Dia agak jadi konsepnya Bu. Konsepnya anak itu diajak berpikir. Tadi kan kalau ibu nanya kerja anak-anak Bu, pasti dia jawab ala Bu aku Bu. Ya kan? Coba kalau ibu tanya ibu balik, apa yang akan kamu dapat sekiranya kamu nggak pulang kasih? Dia akan berpikir, ya kan Bu? Kalau saya tanya sama ibu kan kayak gitu kan? Kapan lo aku udah jawabnya. Nah, tanya balik lagi. Kalau kamu bawa pulang, kira-kira kamu akan dapat apa? Saya akan bisa belajar, Pak. Lanjut lagi. Belajar yang seperti apa sih yang kamu suka? Kadang anak-anak kita pun nggak tahu dia kayak mana cara belajar. Gitu juga kalau anak-anak bawa HP di kelas itu dari awal. Kita hari ini belajarnya seperti apa? Sepakat kita ya untuk sementara kita nggak pakai HP dan tidak main HP. Boleh? Boleh. Nah, caranya bagaimana? Kita nonaktif atau kita silent? Biar sama mereka. Silent, Pak. Silent, Bu. Kita tawarkan lagi. Kalau kita nonaktifkan kira-kira rugi nggak? Sampai jam sekian. Biar mereka yang putusin. Nanti terakhir apa? Keluar yang terbaik buat mereka. Dari mereka. Dan kalau mereka udah sepakat, saya yakin Bu, mereka nggak akan melakukan. Dan jangan pernah coba-coba. Jangan nanti kalau ada yang hidupkan kayak mana. Kalau bisa jangan hindari itu. Hindari itu. Tujuannya apa Bu? Kita melatih kejujuran. Jangan sampai mereka matikan karena terpaksa. Nanti ada yang hidupin. Ada misalkan dia silent saja, nggak dinonaktifkan, nggak kemode pesawat, ketahuan, tanya. Kadang dia memang butuh, kadang dia perlu dikontrol sama orang tua. Jadi kita rubah pendekatan kita Bu ya. Bahasa tadi Bu Susi itu memperumah egolon, buang. Kita belajar untuk jadi kalau bahasa Ki Hajar Dewantara mengabdi kepada murid, menghamba kepada murid. Dalam bahasa tanda kutip bukan seperti menghamba kepada Allah lah, tapi memberi kemerdekaan anak untuk belajar.
kira-kira nih hari ini yang kita duduk ini, Ibu tahu arahnya kemana yang akan kita buat? Untuk kesempatan kelas dari wali kelas dulu. Nanti Pak, saya mau dari bawah ke atas. Enggak, maksudnya ini kan yang tahu kan wali kelas saya. Yang bapak-bapaknya itu nanti kita panggil Pak. Jadi gini Pak Muhajir kan, tujuan saya dari wali kelas dulu. Nanti biar anak-anak akan menyampaikan ke guru bidang studi. Bapak Ibu ajarkan ke anak-anak. Kan ada guru yang malas masuk. Karena kita kan tidak berani sekarang. Nah, sekarang kita coba ajarkan. Makanya saya bilang tadi, buat kesepakatan dengan anak, saya satu saat nanti akan masuk ke anak. Kalau saya masuk ke anak, saya yakin Bu, anak ini berontak. Berontak ke gurunya. Nah, caranya ngajarin ke anak, yuk gitu. Jangan tanya, Pak, setuju anak teman-teman lewatnya. Bukan gitu cara tanyanya. Ajarin yang bagus. Pak, apa yang membuat Bapak malas ke sekolah? Apa gara-gara kami? Benar, pernah Pak anak nih. Saya belum masuk Bu ke anak. Tapi saya makin masuk anak-anak itu kita support dengan guru, tapi dalam tanda kutip dia harus sopan. Selesai kita Bu, selesai kita. Nah jadi pelan-pelan aja. Saya yakin bisa. Asal ibu mau, yakin bisa. Nanti satu hari saya panggil satu-satu orang guru kalau yang itu nanti kita duduk kita dengan guru-gurunya kan ini yang wali kelas udah aman dulu. Yang guru lain, Pak, panggil dulu. Kan kalau bisa kalau dengan wali kelasnya kita kasih poin-poin apa-apa aja yang mereka sepakati dengan siswa. Masuk mengenai kehadiran. Yang pertama itu kan kehadiran dulu pertama. Kemudian kebersihan kelas Bapak Ibu. Itu kan nggak perlu modal. Nggak perlu modal. Nah, oke. Jadi saya mau bilang begini Bu. Kita guru udah lama. Tapi kita pernah merenung nggak? Yang kita buat ini sudah benar atau salah? Ke anak kita sekarang. Coba renungi nanti. Coba duduk nanti berenungkan. Kita selama ini sudah mengajar, kita udah berpihak ke anak belum? Atau kadang-kadang kita mengajar yang kita tahu, bukan yang anak kepingin tahu. Nah sekarang kita rubah. Kita mengajar yang anak ingin tahu, bukan yang kita tahu. Caranya bagaimana? Kalau cara mengajar anak ingin tahu, kita nggak susah Bu. Gampang, pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan pematik. Pancing dia aja. Nanti dia akan berpikir sendiri. Terus apa? Mereka dengan kelompok-kelompoknya belajar. Kita hanya doang kalon. Kita tinggal arahkan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak pernah coba untuk memati dia, kita yang mengajarkan apa yang kita tahu. Nah, misalkan gini, hari ini pelajaran matrik, matematika nih, matrik. Kita tanya lah sama anak, nah kayak mana nih caranya? Kita kira-kira kayak mana gini kita belajar matrik ini? Yang menurut kalian? Dia pertama udah mikir tuh, kiban ku pegang. Pasti dia nggak tahu, karena masih awal. Tapi nanti berjalan, begitu ibu pancing dia langsung kena dia, langsung kena dia. Ini masih awal. Oke, kalau memang nggak tahu, kita akan belajar matrik yang fungsinya matrik ini untuk ini. Dalam kehidupan hari-hari seperti ini. Kita. Nah, bagaimana kita belajar hari ini? Mau senang-senang atau mau serius? Pasti jawabannya senang-senang. Cari cara. Belajar menyenangkan. Itu awal-awal, Bu. Nanti kalau udah dapat, anak-anak model dia belajar sendiri, Ibu nggak capek lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu pernah diterapkan sama guru PMP saya, almarhum Pak Ayub, Pak Nuri, Pak Ayub. Kepala sekolah SMK Arun dia terakhir. Beliau itu ngajar PPKN. Zaman dulu PMP ya, apa PPKN lupa saya. PMP ya. Jadi asal masuk sekolah, masuk kelas dia nyari saya. Nyari saya,
Kenapa? Begitu belajar dia cerita sedikit. Tuh, dia buat pertanyaan. Dia nggak minta kita bertanya. Dia buat pertanyaan. Kalau minta anak bertanya, anak-anak kita nggak aktif, nggak dapat. Buat pertanyaan. Pertanyaan yang mengajak dia berpikir. Misalkan, kita belajar hari ini tentang ini. Kira-kira, nah, apa yang akan kamu dapat tentang pelajaran ini? Kan dia berpikir. Jawabannya, nggak ada benar salah. Pak Ayub itu seperti itu, Bu. Dia ngajak, asal udah ngekasih sikit, dia langsung nanya pertanyaan. Nah, kalau ditanya siapa yang mau bertanya, nggak ada. Nggak ada. Tapi buatlah pertanyaan. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu kayak gitu. Kalau diminta anak, silakan ada yang mau bertanya. Nggak ada, Bu. Nggak usah diharap. Tapi pancing dulu dengan pertanyaan. Apa kira-kira yang akan adik dapatkan hari ini dengan belajar ini? Kan kita udah tahu ngajar kan? Dia butuh apa nih hari? Oh, saya butuh ini. Jadi kita tinggal ngajar itu. Kalau kita nggak tahu, pancing anak-anak nanya. Siapa lah kira-kira yang tahu nih tentang ini? Kita cukup tinggal jadi mengambil resume aja, ambil kesimpulan. Oke, Bu Susi ya, Bu Rama. Nah, sekarang kesepakatan kelas buat itu yang pertama kehadiran. Yang kedua mau datang jam berapa? Nah, saya bilang kalau mau Bu, kalau bisa bantu lah. Ya, itu ada yang apel pagi. Tujuannya untuk itu. Ambil aja. Oh, soal nggak datang di awal-awal, nggak apa-apa. Anu mit na yang kumpul tim kumpul leblaro biji, udah maju. Besok-besok kita ajak pelan-pelan. Ajak pelan-pelan. Jadi gini Bu, sentuh bagian dasar dia untuk dia berpikir. Balikkan, andai. Nyo bahasa kalau Aceh dia biasanya lebih kasar. Menye lagenyo ka pelaku kelon. Lon balik. Pelaku kedron akibat. Kan bahasa. Coba dia minimal kayak gitulah. Paling sederhana ajak dia tuh seperti itu. Berpikir hari ini guru bapak ibu nggak akan dianggap jadi guru, nggak dianggap seorang guru, tapi mereka lebih lebih cenderung ketakut kepada bapak ibu. Bukan bukan karena segan, bukan karena apa, lebih ketakut. Jadi sekarang coba balik, sentuh dia, ajak dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa yang saya bilang tadi. Kalau ibu pernah dengar cerita ini enggak dulu? Eh, ada kalau di Medan itu gini dia dibilang. Jadi waktu seorang guru lagi ngajar tentang teks proklamasi, proklamasi sejarah nih. Tiba-tiba si Ucok datang terlambat. Datang terlambat, begitu datang sama gurunya ditanya, siapa yang nulis teks proklamasi Ucok? Dia baru datang. Nah, dari pasti dijawab, saya nggak tahu Pak, bukan saya yang nulis. Iya kan, bukan saya yang nulis. Coba tanya Pak sama si apa misalkan. Ah, mana ada, bukan saya juga Pak, itu mungkin mama saya dulu katanya. Kayak gitulah kira-kira. Jangan jangan langsung diujas. Ya, coba rangsang apa ini. Ah, betul. Bu, jangan 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 apa? Sekarang kita robah. Sekarang kita robah. Bahasa Bapak kan kalau saya jauh. Bisa Bu Susi, bisa. Bisa, bisa. Saya Bu Susi orang paling parah Bu Susi. Ini tangan ini apa ya namanya? Saya kalau sama saya itu orangnya kalau sudah A jangankan B Bu, A ubud yang gede. Ya, itu saya. Tapi alhamdulillah bukan dengan faktor usia lah juga mungkin Pak ya. Faktor usia saya rubah. Omongan Bapak tadi kan, saya pernah anak-anak kan duduk paling belakang semua nih Pak. Jadi depan kosong. Kan sampai dia bilang pertama saya bahasa begitu apa dia bilang. Kan salah mata, kanan salah tambang orang Bu. Berarti dia nggak ingin kita kan salah tambang orang pertama karena kan beberapa hari kan masuk. Jadi Bu, kenapa Ibu masuk katanya? Kan seni biron, kipas biron, terima biron, ada bangga ini biron. Jadi saya berpikir,
Sudah diam aja, Pak. Bukan itu, Bu. Bukan Dia itu. duduk kan berapa orang semua kan. Saya bilang, hai, itu kan. Ya, ada rumah. Jadi yang merasa kan beda. Iya, iya. Iya, iya. Nah, sekarang Bu kan, coba. Yang pertama kan caranya Bu Susi kan, turunkan ego. Perlakukan dia itu seperti kita. Ngerti maksudnya? Kayak gini, kalau kita ngomong kayak gitu ke anak, dibalik, anak ngomong kayak gitu ke kita gimana? Misalnya gini, hai, dia telat royong. Itu yang didengar anak kayak mana, Bu? Sekarang saya balik, hai, dia telat royong. Nah, jadi cara kita anak-anak itu, cara membuat dia sadar itu bukan dengan dimarahin, tapi betul-betul kita buat dia itu tahu kesalahannya. Kalau dulu saya Bu nggak kayak gitu cara membuat tahu kesalahan. Saya panggil anaknya, tahu kau kenapa dipanggil kemari? Kayak gitu bahasanya Bu. Kau tahu dipanggil kenapa dipanggil kemari? Enggak Ustaz. Paham tampar dulu. Sudah tahu? Belum Ustaz, sebelah kiri. Udah tahu? Sudah. Apa? Dulu kayak gitu. Sekarang jangan lagi. Kalau dulu kayak gitu saya Bu. Itu saya panggil, asal dapat laporan, kenapa dipanggil? Tahu masalahmu? Ada Pak Ustaz. Tampar dulu. Oke, kira-kira Bu, ada yang mau ditanyakan? Kayak mana kita melakukannya? Berawal dari mana? Nah, ada Bu Dea, Bu Sumarni. Jadi berbicara sama Pak tadi bahwasanya tidak diberikan sanksi, cuma dengan kata-kata yang sepertinya kalau Pak agak sedikit susah dan itu antara Iya. Iya, iya. Jadi ada saya coba di kelas 10 NKBI. Ini panjang rambut. Jadi saya masuk minggu kemarin, yang panjang rambut saya masuk maju ke depan, terus membuat kesepakatan. Jadi bukan saya tentukan mereka, misalnya besok harus pangkas rambut, enggak. Saya tanya ke siswanya, kapan kira-kira mau dipangkas? Ada yang jawab hari Jumat, ada hari Senin. Oke, nggak masalah saya bilang juga. Jadi minggu kemarin saya biarkan, nggak, memang saya nggak cek, karena memang ada jam juga di kelas tersebut. Ya. Jadi pas minggu ini, pas saya masuk tadi, dari kemarin ya, yang bermasalah itu nggak ke sekolah. Nah, ya kan? Ya kan? Kata kawannya Belum pangkas. Belum pangkas Pak, jadi beruntut. Jadi pas hari ini satu orang datang dia si Ipan, ya, emang nggak pangkas ya Pak, tapi sampingnya aja. Iya. Nah, atasnya belum, masih agak sedikit panjang maksudnya kan, belum terapi. Tanya lagi, udah dipangkas, udah katanya, tapi samping aja Pak. Kenapa atasnya nggak dipotong? Gak cukup duit. Saya tegelam Pak. Oh, iya. Kalau saya pangkas gede, ngawali bukan yang pangkas, tegelam. Nah, ya kan? Jadi karena dia udah pangkas sampingnya, sebenarnya udah bawa gunting ya Pak. Iya. Karena udah perjanjian, gitu kan? Nggak saya pangkas tadi. Saya tanya lagi, jadi kapan mau pangkas? Akan segera. Ini kalau misalnya udah segera saya jumpai dia lagi juga belum pangkas, ini harus kita sabar lagi. Nah, ini Pak Wajib. Saya kayaknya suka itu kan. Bapak kan di awal udah buat kesepakatan. Iya. Kalau Bapak ambil tindakan nggak salah. Tapi kasih dia tahu bahwa dia itu salah. Pastikan sekali lagi, ini Bapak nggak pangkas. Ini cobalah, kamu jujur dengan Bapak. Kasih lagi kesempatan, nggak apa-apa. Itulah tadi saya kasih kesempatan juga, karena dia memang udah. Saya bilang ini, jadi Ipan karena memang kamu udah mau juga pangkas, baru sampingnya aja, jadi atasnya segera dipangkas ya bilang. Nanti kalau jumpa minggu depan dia nggak masuk, nggak pangkas lagi, Bapak panggil gini. Apa yang masalahnya, Ipan nggak mau pangkas? Kan? Udah itu kan tegang kan?
Kemudian Pan, coba sentuh bagian bawah dia Pak, bawah sadar dia. Pan, Bapak udah berapa kali bilang ke Ipan kan? Nah sekarang kalau kalau Itu kesalahan sesuatu. ya jadi kan selain gini, Pan kalau 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 Ipan jadi saya Pan, kalau Ipan jadi Bapak kayak mana nih? Kayak mana perasaan Ipan? Nah gitu coba sekali. Jadi paling kurang dia Bu sadar betul, gitu loh. Paling kurang dia sadar betul. Ini kan Pan, Bapak udah bilang 1, 2, 3, kayaknya udah 4 atau 5 kali lah. Kan? Iya Pak, kata dia kan. Coba sekarang gini lah. Saya jadi Ipan, Ipan jadi saya. Apa yang Ipan rasakan? Bah bingung gedein aja Bu. Tapi Bapak paksa dia harus jawab. Coba lah Ipan, jujur aja Ipan. Ajak aja. Kita coba lah. Saya kalau di rumah mungkin belum juga mampu bukan. Sampai 3 kali kita bilang datang juga tengahnya. Tapi nanti saya yakin Pak kan, di saat anak itu jumpa titik jenuhnya, kalau orang kimia bilang, jumpa titik jenuhnya, dia akan cium tangan Bapak. Makanya butuh kesabaran benar Pak. Jadi nggak usah lah, cobalah. Kita coba sekarang. Tapi Ibu gini, jangan membiarkan. Kalau beda ya, membiarkan dengan memperhatikan ya. Ibu jangan menuntut, tapi menuntun. Gitu loh. Beda kan? Bahasanya satu. Menuntut dibalik jadi menuntut. Ingarsos Sontolodo ing madya Manggokarso tuturi handayani. Kita tahu itu kan? Tahu, yakin saya tahu. Tapi saya mau tanya juga lah, kapan-kapan mungkin Ibu jawab lah. Kenapa lambang dinas pendidikan kita itu tuturi handayani, bukan Ingarso Santulodo atau Imadio Manggukarso? Kalau Bapak dapat itu nanti, yakin saya, kita akan berubah berpikir. Gimana Bu? Tuturi handayani itu? Kenapa dinas pendidikan, Kementerian Pendidikan kita ngambil itu? Saya baru dapat juga, tapi nggak saya jawab. Biar Bapak Ibu yang jawab sendiri. Dan itu kalau kita buat pun harus konsisten, Pak. Iya. Mungkin kalau saya pernah juga buat kesepakatan kelas, saya tahu kekurangan saya mungkin saya nggak konsisten. Makanya anak-anak nggak pegang sampai akhir semester ini. Saya yang kewalahan Pak buat kesepakatan 12 NKPI. 12 NKPI. Itu pernah saya buat. Saya dari mereka memang Pak saya tanya. Kalian mau paling telat masuk berapa menit setelahnya? Itu dari mereka. Semuanya dari mereka. Awal-awal berjalan bagus. Ujung-ujung kayak si Rizky itu, Rizky kecil. Bukan Rizky yang nomor 1, Pak Rizky kecil. Dia masuk selalu sama saya, Pak. Tapi enggak pernah ngajar. Saya bilang, kamu Rizky, itu ada pernah janji kayak Bu Iman, janji tidak mau Bu Iman. Enggak dia Pak. Jadi saya cari tahu dengan guru yang lain. Janjinya kan masuk. Bukan masuk 12 kali ya. Saya tanya dengan guru-guru yang lain juga masalahnya sama apa? Dia nggak belajar. Kalau datang dia selalu hadir, belajar nggak mau. Mungkin yang pertama salah saya di situ. Saya nggak gali lagi. Kesepakatan mengenai Belajar. Nggak saya panggil dia untuk kesepakatan itu. Jadi gini lah Bu kan, karena kondisi anak kita Bu, salahnya itu bukan di saat jenjang SMA, SMK. Kesalahan anak itu bukan di kita, bukan di SMK-nya. Di bawahnya sudah salah. Nah, kenapa saya mengajak kita rubah? Karena di paling gampang kita ajak bukan anak kecil sebenarnya. Anak yang udah berpikir. Tapi kita optimalkan cara dia berpikir. Kalau sekarang Bu, mohon maaf kita bilang, saya juga kadang seperti itu. Kita dengan anak itu, anak-anak kayak diuluk-ulukin kita kan. Kalau ngomong kan. Ibu ngerasain itu nggak? Ngerasain kan. Nah jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita merubah dia itu? Gak akan berubah apabila dia nggak dekat dengan kita.
dekat nggak akan berubah. Kenapa? Dia nggak menghargai kita. Saya rasain itu. Tapi coba ibu dekat. Caranya tergantung sama ibu. Caranya tergantung. Karena kan ibu yang lebih tahu anaknya seperti apa. Saya kasih tahu, nggak kena bukan? Beda-beda anak. Makanya pembelajaran yang memperdekakan itu dikonsep dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu. Dan kita, mohon maaf saya bilang Bu, semua kita mungkin guru nggak paham yang dimaksud diferensiasi. Buat RPP diferensiasi bisa. Tapi dipakai enggak. Karena yang konsep diferensiasi itu satu anak berbeda dengan anak yang lain. Kayak mana Pak kita ngajar di kelas itu? Maka saya bilang tadi, kita ngajar bukan ngajar materi. Ngejar pemahaman anak. Di kurikulum Merdeka kan nggak banyak yang ditagih, Bu. Capaiannya kan. Satu semester itu 3. 3 capaian. Satu semester. Nggak banyak. Paling ada yang 2. Kalau agama itu 1 tahun 6 yang dicapai. Capaian pembelajarannya. Nah, itu yang kita target itu aja. Anak-anak bisa apa. Caranya sama kita. Anak ini caranya belajarnya dengan jalan siput, yang ini jalan kura-kura, yang ini jalan kelinci, kan gitu. Nah, itu dia. Oke, saya rasa sudah ya kunjungan kita ya. Nah, nanti Bapak Ibu Rabu depan, Rabu ya, ini Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis depan, kita insya Allah ngumpul lagi. Ngumpul lagi kayak gini, kita godok ya. Kamis Bu, Kamis ya, karena besok mulai action. Besok mulai action. Wali kelasnya juga. Oh, nggak apa-apa, tetap hadir. Nah, tetap hadir. Yang praktek tetap hadir kan, supaya tahu yang udah dibuat oleh teman-teman itu seperti apa. Kasih aja ke wali kelasnya enggak Bu? Jadi perlu sampaikan kemarin itu waktu penyampaian materi sendiri sudah disampaikan juga kan saya sudah tampilkan slide karena terakhir waktu udah ini udah 1 jam lebih Pak gitu. Yeah. Untuk membuat kesepakatan kelas itu tidak istilahnya tidak semua tidak suka-suka siswa atau suka-suka kita juga. Yeah. Kan? Jadi ada panduannya, bahasanya bagaimana, kalimatnya bagaimana, ada panduannya. Kan sekilas sudah saya tunjukkan kan. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan di sini 12 LPR sudah, 12 TBS sudah, jadi wali kelas itu kondisikan dulu dengan siswanya buat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang istilahnya nilai-nilai yang ada dalam dimensi Pancasila. Kuliah data gitu. Jadi semua nanti poinnya yang mencakup itu nilai-nilai itu. Misalnya masalah kebersihan itu mencakup juga ke sana kan. Kemudian nanti hasil yang dari siswa kita diskusikan lagi, kita bawa ke forum ini, kita ambil yang menyentuh nilai keyakinan, yang kontekstual, yang memang dibutuhkan oleh siswa. Setelah kita padukan menjadi sebuah keyakinan kelas, keyakinan sekolah ini ya, nanti kita sosialisasikan kepada anak-anak. Artinya apa yang kami sampaikan ini adalah hasil cetusan dari pikiran anak-anak sendiri. Disitulah nanti kita masuk ke anak-anak untuk memberi pemahaman bahwa apa yang sudah disepakati diyakini untuk tidak dilanggar. Ya. Okay, thank you. Yang Pak Muhajir tadi itu sudah benar dan tepat Pak Muhajir. Kalau misalnya anak-anak memberi argumentasi itu tahap pertama, kalau dia potong
jidat itu mesti diterima, nggak bisa kita buat penolakan harus potong lagi, harus itu nggak bisa Pak, bertahap ya. Nah pokoknya dia punya alasan. Oke, yang pertama. Berikutnya kita inikan lagi yuk. Kayaknya itu Pak yang bisa. Oke, siap. Di akhir pertemuan kita, saya mau kasih tahu gini. Merdekakanlah pendidikan anak, merdekakanlah pendidikan mereka, Bu, dengan bukan menuntut, kemudian jadilah orang yang bisa mengantarkan mereka dengan cara kita mendidik. Jadi rubahlah cara kita. Sekarang rubah ke arah yang baru. Pendidikan itu tidak akan merdeka apabila kita tidak memerdekakannya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa Kamis ya, untuk kita diskusikan seperti ini lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.